Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah, jangan langsung kajian haram. Jangan begitulah rois ranting. Nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godop-godopan, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi. Lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Sekarang ini kan sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Nah ini yang nggak boleh. Tapi kalau soal Anda tidak percaya, itu saya hormati, itu tidak ada masalah. Kami di Malang punya Kiai Mas Duki Mahfud, dulu Rois Suriah NU Jawa Timur 2 periode. Beliau super hati-hati soal halal haram. Kalau nggak mantep, nggak mau dahar. Itu Kiai Mas Duki Mahfud diundang jamaah, ada ayam, nanya, yang nyembelih kamu apa beli dari pasar? Dari pasar Kiai nggak mau dia. Dan kita meyakini semua itu, walaupun mungkin tidak ada dokumen, tidak ada catatan, karena kita sendiri merasakan barokahnya. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Ba'al. Bahwa betul Ba'al ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun. Kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan Bahtul Masail lengkap, ngundang Nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Diujinya di mana? Di kampus. Datangkan profesor, ada skor berapa itu nilainya, bagaimana landasannya benar apa tidak, metodenya benar apa enggak gitu loh. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Ada yang mau geruduk PBNU katanya. Piro jumlah wakmu abin geruduk per BNI. Nah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib. Apalagi ribut-ribut bab nasab. Sudah Masya Allah. Mestinya wong ini sejak dulu dari para muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib. Kembalikan kepada yang menjadi keahliannya. Di Indonesia ada kiai yang jabatannya di NU jauh lebih top daripada Kiai Imad, tapi beliau tidak takhusus di bidang nasab. Kiai Imad mungkin hanya pengurus RMI Banten, wong cilik mungkin, tapi takhusus di bidang nasab. Kita melihat bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'alwi ini. Semuanya merasakan barokahnya Sulam Safira. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Andai tanya fikih mungkin masih kepada beliau. Andai tanya kebijakan NU mungkin masih pada beliau. Tapi lek tanya nasab yang tak khusus itu Kiai Imad. Pahamadan. Jadi siapapun harus dinilai dia sebagai manusia. Dia keturunan apapun, kan kakeknya sama, keturunan Nabi Adam. Makanya kalau saya nggak pedulikan ini, sudahlah kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Kalau orang meneliti itu boleh, siapa melarang orang meneliti? Dan saya secara khusus sudah pernah bertanya pada kolega saya. Artinya orang Maroko mempercayai nasab Bani Alawi ini memang bagian dari keturunan. Saya bertanya pada kolega saya di Bahrain misalnya,
Saya tanya pada kolega saya di Turki misalnya, saya tanya pada kolega saya di Mesir, nggak ada yang bermasalahkan ini. Makanya bisa menjadi lucu kalau ini mau dibatalkan di Indonesia lah, gimana yang di Mesir, gimana yang di Irak, gimana yang di berbagai penjuru dunia. Imam Syafi'i kalih Asy'ari, top Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak takhusus di bidang akidah. Imam Asy'ari yang takhusus di bidang akidah. Meskipun levelnya Asy'ari kalah dengan Imam Syafi'i, rujukan umat tentang akidah itu Imam Asy'ari. Ojo itu. Tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu Hadramaut itu memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan. Biar jelas gitu loh. Nasab Ba'alwi saya jujuk ke ujungnya supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ujungnya tuh soal husnuzon. Enggak ada toleransi pada kebohongan, enggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah, enggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab, ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya udah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Ada kitab terbit abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap, tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Kalau dari kajian nanti ternyata kamu terbukti keturunan, ya khair, alhamdulillah, kami takdim semakin tidak ragu. Kalau ternyata enggak terbukti keturunan, kamu tereliminasi, tersingkir, corek, tersingkir, jangan sakit hati. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ. Kami enggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu enggak ngaku nasab Nabi, kami enggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi, terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi.
Jangan-jangan terlanjur kami mahabbah, ternyata bukan. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayamuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayamuruk. Masuk akalkah dengan Nabi selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti. Paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo. Jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksanalah. Jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Halo, nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan. Kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi
bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah, mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo Yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh, sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah, bertawasul, lah keturunannya kayak narok. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas. Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam, kerajaan apa, Babuloh apa? Ya pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Syarif Hidayah, tolong kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim, Sayyid Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Fatona, Sayyid Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng, Sayyid Maliki juga ganteng. Halo, Nabi berakhlak mulia, Sayyid Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Sayyid Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Halo, kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Libanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman.
berjarak 1.500 kilo bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Said Maliki. Halo, karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, takbir prak. Halo, orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah, kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariah, Bu. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah, apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim, keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung, ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting. Hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan, lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan, bentuk tim resmi berkekuatan hukum, biar tidak dibully, biar tidak dipersekusi. Ada profesor ahli kimia, ada profesor ahli filologi, ada profesor yang punya data banyak, manuskrip nasab, ada profesor yang ahli nasab internasional, ngundang nakobah Yaman, ngundang nakobah Maroko, ngundang nakobah mana-mana, diundang semua termasuk Indonesia. Kalau Kiai Abbas, sekiranya Gus Imad, lalu dari Robito Alawiyah misalnya Habib Rizik merasa punya keahlian, ya diundang sekalian sampai benar-benar clear. Nanti clear, ditandatangani resmi pakai stempel negara. Ini keturunan Nabi, ini bukan, biar jelas gitu loh. Ya apa kalau begitu? Penting apa enggak?
penting. Kalaupun negara belum, kami sangat berharap PBNU turun tangan untuk mengadakan Bahtul Masail lengkap, ngundang Nakobah internasional, ngundang profesor ahli DNA, ngundang profesor ahli filologi, ngundang profesor ahli makhtutot, manuskrip, dan yang lain-lain untuk mencari jawaban yang benar. Kalau dibiarkan, ya maaf, kalau ada rakyat nggak yakin ente keturunan Nabi, ya jangan marah. Memang kamu nggak mau memberi bukti dan nggak mau dibuktikan. Jadi ya kalau ada yang yakin ya untung-untung aja. Kalau ada yang nggak yakin ya jangan dimusuhi. Memang kami yakin butuh bukti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Clear apa enggak? Penting apa enggak perjuangan Gus Abbas Munted itu? Penting. Cuma untuk ukhuwah, wong sesama muslim ya kita ukhuwah. Toleransi, saling menghormati ya kita toleransi, saling menghormati. Halo. Tapi kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan. Nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah. Nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Siapa yang ngaku-ngaku bernasab ngebin kepada orang padahal bukan bapaknya, bukan nasabnya, ya dia bisa jadi kafir, Mas. Baca hadisnya lagi. Paham? Loh, paham apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, tidak dalam rangka memusuhi siapa-siapa, tapi biar clear. Kalau sudah clear, umat tahu ini harus kami takzimi, ini biasa-biasa saja. Itu loh. Ini nggak boleh kami beri sedekah karena ini keturunannya Rasulullah. Yang tak haturkan kepadanya bukan sedekah tapi hadiah. Gitu loh, biar clear. Plus begini, menurut kitab Tiba, wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min takhoni kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani mitlu zainil abidina ali wabnihil baqiri khairi wali wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Rasulullah, orang yang bernasab hanya kepada Imam Hasan dan Imam Husain. Siapa yang tidak bernasab kepada Imam Hasan Husain nggak usah ngaku keturunan Rasulullah. Gitu loh. Jelas apa enggak ini? Nasabam mafihi min takhon, nasab ke Imam Hasan Husain, nasab beneran, nasab clear, nasab terang, mafihi min takhon, sama sekali enggak ada remeng-remengnya, sama sekali enggak ada asapnya, sama sekali enggak ada dukhonnya, sama sekali enggak ada debunya, clear padang. Nasab ini memang keturunan Rasulullah. Paham? Kajian ini perlu biar clear,
nasabam ma fihi min takhoni. Kalau enggak dikaji ya tetap remeng-remeng. Kalau remeng-remeng ya ada yang ngakui, ada yang tidak, wong namanya juga remeng-remeng. Kam imamin ba'dahu khalafu, banyak sekali dari keturunan nasab Imam Hasan Husain yang jadi imam, jadi tokoh ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keturunan Imam Hasan, Syed Maliki keturunan Imam Hasan. Banyak dari keturunan itu jadi imam, tokoh top-top. Kalau zaman hanya jualan apalah, nggak jadi tokoh, mohon nggak usah ngaku keturunan. Ini biasanya kam imamin, banyak yang menjadi imam. Imam Ali Zainul Abidin, putra dari Imam Husain, itu tokoh sufi. Saking tasawufnya hanya kepada Allah, dia sholat di masjid kebakaran. Orang pada teriak, ya benar Rasulullah, hari, wahai cucu Rasulullah, kebakaran, ayo keluar. Tenang aja dia sholat. Ini memang hanya kepada Allah sudah, gak takut dengan apapun. Tokoh sufi, selesai sholat, orang cepat mengevakuasi, dikeluarkan dari masjid selamat. Lalu ditanya, kenapa kau diteriaki kebakaran, kok tetap saja tenang sholat? Apa jawabnya? Al-hadni narul akhirah an narid dunya. Dalam hal saya takut pada neraka di akhirat, itu sampai membuat kami nggak peduli dengan api yang ada di dunia. Kayak begini loh keturunan Rasul itu. Orang hari-hari nyari duit, minta kesana kemari, zuhudnya nggak ada, nggak jadi tokoh, nggak jadi imam, lah kok ngaku. Paham? Kalau dari kajian nanti ternyata kamu terbukti keturunan, ya khair, alhamdulillah, kami takdim semakin tidak ragu. Kalau ternyata enggak terbukti keturunan, kamu tereliminasi. Ini dulu enggak tereliminasi. Apa tereliminasi? Tersingkir, corek, tersingkir. Jangan sakit hati, ojo gelo. Muslim sejati mending menjaga kesucian, nasab Rasulullah, meskipun tanpa ada nama saya di situ, daripada nama saya dipaksa-paksakan ditulis di situ, tapi nasab Rasul menjadi tidak murni. Paham? Ojo gelo, ojo loro hati. Terus minhu sadatum bida urifu, dari nasab Hasan Husain ini, nasab Rasulullah, urifu, mereka dikenal dari dulu, dikenal dengan sebutan sadat. Sadat itu jamak dari sayyid. Halo, dari dulu anak cucu Nabi itu namanya sayyid. Lalu belakangan untuk membedakan cucu Husain dan cucu Hasan, yang cucu Husain tetap sayyid, yang cucu Hasan menjadi syarif. Dari dulu keturunan Nabi sayyid, minhu sadatun bida urifu wa bihadal wasfi qad wusifu. Dengan sifat sayyid dari dulu mereka diberi sifat. Sejak kapan? Min qadimid dahri
wa zamani, sejak zaman dulu kala akan saya katakan. Wong dari dulu namanya Sayyid, dari dulu namanya Syarif, Syarif Hidayatullah. Kok tahu-tahu bukan Sayyid, juga bukan Syarif, anak cucu Rasulullah berubah sebutan menjadi apa tadi? Loh, apa tadi? Dari dulu sebutan anak cucu Rasulullah Sayyid atau Syarif, Syarif. Kok tahu-tahu belakangan berubah menjadi apa? Labib, apa? Apa? Apa Bu? Labib, labib, nggih. Napa? Katanya kitab Tibaan dari dulu namanya bukan labib, namanya dari dulu Sayyid. Nah gitu loh, kita ikut kitab Tibaan saja ya. Kepingin pemurnian min husadatum bid'a urifu, kepingin padang tanpa remeng-remeng, ma fihi min dakhoni. Ini yang perlu kami sampaikan tentang nasab. Kami nggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu nggak ngaku nasab Nabi, kami nggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi. Jangan-jangan terlanjur kami mahabbah ternyata bukan. Terlanjur kami enggak mahabbah ternyata iya, gitu loh. Makanya perlu dilakukan kajian. Al-Fatihah.